Itu sisa malam tahun baru sama lagunya lagu sisa itu. Sehat semuanya, lancar rezekinya. Yang jawab lancar berarti memang lancar, yang amin berarti lagi macet. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam ini, yaitu tanggal 1 ya, awal tahun 2021, dan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah di awal tahun ini untuk istiqomah zikir kepada Allah. Ini kan bukan kesengajaan, tapi ini memang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan. Jadi ini adalah satu buah anugerah dari Allah. Dari tadi saya berpikir, ya Allah, ternyata Engkau sangat sayang kepada kami. Amin. Buktinya Allah sayang kepada kita awal tahun loh, tanggal 1. Betul apa enggak? Kita diberikan kesempatan oleh Allah pas bertepatan dengan malam Sabtu. Betul nggak gitu? Betul. Ini kan sudah ketentuan, dan apa-apa yang Allah tentukan semua tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hada batila. Setiap apa yang Allah jadikan, semua apapun itu tidak ada yang sia-sia. Maka patut malam hari ini kalau kita bersyukur kepada Allah. Juga sholawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya baginda Rasul sama seperti tahun-tahun yang lalu. Untuk di tahun ini semoga selalu dilimpah curahkan buat jamaah manaqib oleh Allah. Allahumma betul. Dan di dalam keadaan yang seperti ini adalah satu buah kayak macam kode tuh, kode luar biasa. Satu buah awal yang sangat luar biasa. Ini adalah bagian awal daripada pengabulan doa-doa yang jamaah doakan kepada Allah. Amin. Amin. Kan selalu meminta kepada Allah, ya Allah, semoga tahun yang akan datang, bulan yang akan datang, minggu yang akan datang, kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Rumah tangga kita menjadi lebih baik, dan rezeki kita juga menambah lancar. Betul? Kalau di tahun 2021 kita tidak diberikan kebaikan, maka tidak mungkin karena tanggal 1-nya kita diawali dengan zikir kepada Allah. Betul apa enggak? Mudah-mudahan al-awal wal akhiru semuanya khair, semuanya baik. Amin. Allahumma. Kalau saya sudah percaya diri gitu loh. Percaya diri ya kenapa? Oh, Allah sudah ngasih kode bagus ke kita ini. Tanggal 1 kok pas bertepatan kok dengan malam Sabtu. Berarti ini adalah awal keberhasilan buat kalian semuanya. Awal kesuksesan buat jamaah semuanya. Sukses ibadahnya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma. Di dalam hidup ini yang paling penting adalah prasangka. Ingat, karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Allah bilang di dalam hadis qudsi, ana indadoni abdibi. Aku, katanya Allah, bagaimana prasangka hambaku.
Jika kamu punya prasangka baik kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kamu. Amin. Namun sebaliknya, jika kamu punya prasangka buruk kepada Allah, maka jangan salahkan jika keburukan pun akan datang atas kamu. Naudhu. Kira-kira saya mau tanya ke jamaah, gampang apa susah prasangka baik ke Allah? Gampang apa susah? Susah sebenarnya hadirin. Kalau orang itu tidak punya kecintaan kepada Allah. Kalau orang itu hanya punya keinginan, hanya punya kebutuhan, maka prasangka baik itu susah ke Allah. Karena apa? Karena mendekatnya kepada Allah punya visi dan misi, punya keinginan. Lain orang yang punya rasa cinta, pasti prasangkanya akan baik terus kepada yang dicintainya. Betul? Betul? Maka modalnya hidup ini adalah prasangka baik ke Allah. Kenapa saya katakan modalnya prasangka baik? Biar Anda ahli dalam ibadah. Kalau prasangkanya terus menerus keburukan kepada Allah, kamu sama juga mengkhianati ibadahmu sendiri. Kamu ahli dalam doa, tapi prasangkamu selalu buruk kepada Allah, kamu mengkhianati doamu sendiri. Dan kamu umpamanya ahli zikir kepada Allah, ahli ingat, namun prasangkamu selalu buruk kepada Allah, kamu pun sama mengingkari atas keinginan kamu di dalam mengingat kepada Allah. Prasangka baik itu sangat penting, karena di dalam membina hubungan yang dua ini, orang hidup punya hanya dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Supaya hubungan ini terus tetap terjaga dengan baik, modalnya adalah prasangka baik. Betul apa enggak? Kalau sudah punya prasangka baik, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan kamu dapatkan. Walaupun kamu hubungan kepada sesama demikian, kita punya teman, kita punya prasangka baik, maka kebaikan dapat membuat kita. Amin. Amin. Betul nggak? Betul. Kita punya saudara, kita prasangka baik dengan saudara kita pun, maka kita akan dapat kebaikan. Dapat kebaikannya kalau tidak dari orang itu, maka datangnya dari Allah. Karena Allah menghargai prasangka kamu itu. Betul apa nggak gitu? Betul. Nah, maka oleh karena itu Allah sampai bilang, ana indadzoni abdibi, aku katanya Allah bagaimana prasangka hambaku. Sekarang saya mau tanya ke jamaah, kamu percaya nggak Allah itu kuasa? Percaya. Percaya Allah bisa segala-galanya? Kalau memang kamu iman atas kekuasaan Allah, iman atas segala kemampuan Allah, kenapa tidak kamu barengi dengan prasangka-prasangka yang baik kepada Allah? Betul apa enggak? Saya percaya Allah itu bisa. Bisa apa? Bisa apa saja. Betul apa enggak itu? Mau yang mustahil ataupun tidak mustahil, Allah itu bisa. Maka saya akan punya prasangka baik kepada Dia. Hari ini saya tidak punya apa-apa, maka saya punya prasangka baik. Besok juga Allah bisa memberikan segala-galanya buat saya. Allahumma. Setelah kamu punya prasangka ini, jangan kamu lawan dengan akal kamu. Kadang-kadang sudah punya prasangka di dalam pengajian, apa sih yang susah bagi Allah? Tadi aja pada para penceramah bilang Allah bisa ini, Allah bisa ini, Allah kuasa ini, Allah mampu ini. Jangankan merubah nasibmu, jangankan merubah rumah tanggamu, jangankan merubah ekonomimu, merubah dunia Allah bisa. Menjungkir balikan dunia Allah bisa, apalagi cuma muter takdirmu. Betul apa enggak? Apalagi cuma muter usaha kamu. Cemen. Betul apa enggak? Apa usahanya? Dagang gorengan. Kata Tuhan, cemen itu mah. Tenang-tenang aja, yang dagang berlian aja bisa Allah bela. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jangan punya yang namanya prasangka buruk kepada. Sudah pegang firman Allah dalam rikus itu. Pegang, ingat-ingat. Ana indadzoni abdibi, Allah bagaimana prasangka hambanya. Loh, saya kan hambanya Allah. Sudahlah, jangan punya prasangka buruk melulu gitu loh dengan hidup ini. Jangan punya prasangka buruk kayak anak saya goblok ini. Ya goblok beneran.
Betul apa enggak? Kayaknya anak kurang beres dah kalau dibilangin melotot melulu kadang-kadang. Ya melotot beneran. Betul nggak gitu? Betul. Coba kalian datang ke para ulama, ke para kiai, para orang-orang soleh. Mereka itu tidak pernah punya prasangka buruk kepada siapapun. Betul apa enggak? Betul. Aulia illah Syabdul Qadir Jilani tidak punya prasangka buruk kepada siapapun, apalagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak punya prasangka buruk sedikit pun kepada orang aja nggak punya, apalagi kepada Allah. Sekarang gini loh jamaah, kalau kamu kenal orang umpamanya punya pangkat tinggi, punya harta banyak, punya pengaruh, lah kamu bagaimana mau prasangka buruk ke orang itu? Saya kalau jalan sama dia pasti aman lah, betul nggak gitu? Nggak bakal punya prasangka, jangan-jangan kena tilang nih, jangan-jangan nih tadi jamet orang nih, jangan-jangan, nggak ada kata jangan-jangan. Nggak usah makin ngomong jangan-jangan, jangan sekali aja nggak enak, apalagi 2 kali. Kalimat jangan tuh kalimat larangan. Betul nggak itu? Sekali aja bikin dongkol, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali. Jangan-jangan ini untuk 4 kali tuh. Lebih parah lagi itu. Setuju nih jamaah? Ini saya kasih modal untuk hidup di tahun 2021 biar ada perubahan. Amin. Biar ada perubahan dari yang nggak enak menjadi enak. Diawali dengan prasangka yang enak, dari yang macet menjadi lancar, diawali dengan prasangka yang lancar. Betul? Lihatlah pasangan hidupmu. Allah mau kuasa gampang buat merubah suami saya. Allah kuasa gampang buat merubah istri saya kok. Karakternya kayak gini, kayak karakter suamimu sekeras apapun, karakter istrimu sekeras apapun, itu bagi Tuhan cemen. Percaya apa enggak? Gampang bagi Allah. Allah muqallibal qulub, Allah membolak-balikan hati. Hari ini hatinya keras, besok dilembutin. Bisa apa enggak? Bisa. Kan sudah banyak contohnya saudaraku, yang mantan narapidana, mantan bajingan tiba-tiba hijrah jadi penceramah. Ada apa enggak? Mantan pecandu narkoba tiba-tiba jadi jadai terkenal. Ada apa enggak? Pembunuh ya, orang bajingan bisa jadi sahabatnya Rasul. Ada apa enggak? Ada contohnya. Itu kita nggak baca. Itu loh kuasanya Allah, itu loh kehebatan Allah. Sekarang juga Allah masih kuasa dan masih hebat atas kita. Betul. Sekarang Allah masih kuasa, nggak cuma zaman dulu. Betul nggak? Allah mah gampang buat kalian nih, kabul hajat semuanya gampang. Tapi tetap ada yang kabul, ada yang kagak. Kenapa demikian? Kalau doanya dikabulin semua, ini kehidupan kacau. Kacau apa enggak? Kacau. Pedagang doa, ya Allah laris. Semua pedagang laris semuanya. Akhirnya datengin pelanggan semuanya. Pelanggan doa, ya Allah semoga murah semuanya. Mudar loh. Ayo coba. Ya apa enggak itu? Ayo coba. Laris, tapi kan sama-sama doa. Ayo coba. Yang beli doanya pengen mahal atau pengen murah? Terus kualitasnya pengen jelek, pengen bagus. Dengerin pedagang. Yang beli pengennya harganya murah, kualitasnya bagus. Yang dagang pengennya lancar. Betul apa gitu? Akhirnya dikasih doa yang dagang, dah lu lancar. Yang doa beli, dah lu dikasih nih. Ini nggak jalan kehidupan. Betul? Nggak jalan kehidupan. Ini Nabi Ibrahim apa Nabi Sulaiman yang pernah doa gitu. Nabi Sulaiman pernah doa itu, ya Allah buatlah orang-orang itu orang ahli ibadah semuanya, jangan jadi orang-orang yang berbuat dosa. Dibuat sama Allah, dijadikan orang ahli ibadah semuanya. Satu ketika Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, ini para juru penasehat para bertentangan ini kayak anggota ini parlemen ini praksi Nabi Sulaiman itu Ibrahim pokoknya Nabi dah Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim pernah doa itu, akhirnya dituruti sama Allah. Baik Ibrahim, aku jadikan semua orang ahli ibadah semuanya. Satu ketika Nabi Ibrahim pengen punya tas, nyuruh lah yang namanya orang terdekatnya buat beli tas. Kalau kayak macam kita yang manggilnya
apalah gitulah. Coba tolong belikan saya tas ke pasar sana. Pergilah. Mau beli tas ke pasar. Pasar kosong hadirin. Gak ada orang sama sekali. Bingung dia kan. Dia tanya orang nggak ada, yang dagang nggak ada, yang beli nggak ada. Pulang akhirnya. Saya singkat aja ditanya. Pulang. Dia laporan, mana ya pesanan yang saya pesan? Oh nggak bisa, Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Ya karena nggak ada yang jualan. Loh kok nggak ada yang jualan? Kan kamu ke pasar apa enggak? Ya saya ke pasar. Tapi nggak ada tukang dagang. Pasarnya sepi Ibrahim. Kok bisa demikian? Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah kan doamu. Doanya jadi orang semuanya ahli ibadah. Terus orang-orang yang di pasar pada kemana? Ke masjid semuanya. Itu yang dagang kagak, hadirin yang markirin kagak. Betul nggak gitu? Jadi ribet kalau kayak begitu. Makanya wajar kalau doa kita ada yang hari kabul, ada yang nggak dikabul. Itu kebaikan dari Allah. Kebaikan berarti belum tepat. Betul nggak gitu? Ayo, enakan tepat apa enakan nggak tepat dikasihnya? Ayo coba. Situ minta dikasih nggak tepat. Enakan minta, walaupun dipending dikasihnya tepat waktu, tepat saat butuh. Makananmu seenak apapun, kalau ibu belum lapar itu kerasanya biasa. Ayo coba dah kasih makanan yang paling enak, tapi perut ini masih kenyang. Kira-kira kita ngerasain enak makanan apa enggak? Enggak enak. Coba kalau udah lapar, wah goreng itu mbak. Betul nggak gitu? Betul. Lo apa ya orang ini kalau udah lapar? Apa aja juga enak kok. Teh babal jadi, gori jadi, cecek jadi, betul nggak gitu? Daun kemangi jadi, apalagi daun singkong, daun dadap, nggak ada lalap daun dadap. Nah, kemangi aja enak, betul nggak gitu? Jadi Allah mengabulkan hajat kalian sesuai tepat dari apa yang sudah Allah tahu. Allah lebih tahu loh. Bu, ibu punya anak umur 7 tahun tiba-tiba ngeliat Valentino Rossi balapan, minta motor sama ibu beliin apa kagak? Kalau ibu beliin berarti ibu agak berpikiran. Allah ini maha cerdas, Allah ini maha pintar, Allah ini maha mengetahui mana yang layak, mana yang tidak. Minta mah boleh-boleh saja, minta mah apa saja silakan, tapi Allah tahu kapan kamu butuh yang kamu minta saat itu. Betul? Betul nggak gitu? Allah tahu. Nah, ibu pengennya kan ekspres. Lah kalau semuanya nih datang malam hari ini, semuanya dikabulin aja nih, kacau nggak dunia ini? Kacau saya yakin itu. Yang lakinya minta, ya Allah kalau bisa bini saya jangan rewel-rewel. Yang bini ngomong, ya Allah laki saya kalau bisa jangan medit-medit. Betul nggak gitu? Ini kan akhirnya dikabulin dua-duanya nih. Kurang bagus sebenarnya. Emang harus ada yang rewel, harus ada yang medit. Kalimat medit, kalimat kikir, kalimat apa lagi? Koret. Terus kalimat apa lagi? Yang sama saudaranya? Begasir. Oyong jar. Itu ada. Kalimat itu karena apa yo? Ayo. Karena apa? Karena ada orang yang rakus. Gitu sebenarnya. Aslinya orang itu nggak ada yang pelit hadirin. Gak ada. Orang itu bisa bilang pelit karena dia orang bagian. Kagak percaya situ. Ayo coba, dia punya sayur, ya kan, gabus dibucungin. Dia makan okah banget. Itu saudaranya lewat orang dibagi langsung ngomong pelit banget. Oh, gitu. Pelit itu karena orang bagian. Gak ada, sebenarnya kan sudah ada ketentuan-ketentuan. Rizki mulu sayur gabus apa pecek cerek. Ini serius saya ngomong hadirin. Ini serius ya. Jadi orang itu sebenarnya nggak ada yang pelit, nggak ada yang pelit. Yang ada itu orang punya duit. Makanya 2021 biar lancar semuanya. Amin. Allahumma amin. Kalau saya yakin lancar 2021, amin. Oh, kalian istiqomah sudah sekian tahun kok. Betul nggak gitu? Ini malam aja masih dibela-belain. Kemarin malam juga masih dibela-belain. Kemarin kan pengajian hampir sedikit full juga ya. Cuma ngaso malam apa?
malam Jumat. Malam Jumat kan masih ada pengajian juga. Betul nggak gitu? Jamaah manakib pengajian dari malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, ketemu malam Minggu lagi, ketemu malam Senin lagi, ngaji hidupnya ngaji. Ayo, betul nggak gitu? Sekarang situ mau ragu Tuhan tidak membahagiakan kalian, terlalu situ ragu Tuhan tidak membela kalian, terlalu. Makanya modalnya satu, prasangka baik kepada besok yang dagang, miliki prasangka baik ya. Yang bisnis miliki prasangka baik, pokoknya anak turunan saya jadi orang hebat. Jadi orang sukses. Itu istri saya akan sayang sama saya, akan pengertian, akan sesuai lah keinginan kamu lah. Itu aja udah, prasangka baik aja. Kamu nggak bisa merubah takdir kamu hadirin. Kamu nggak bisa. Apa yang Allah sudah tentukan kamu nggak bisa, itu qada tidak bisa kamu rubah. Betul nggak gitu? Tapi kan Allah Maha Kuasa, untuk merubah apa saja bisa. Kamu nggak bisa, Allah bisa. Allah yang bisa. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah, apalagi sampai lalai kepada Allah. Naudzubillah sampai lupa kepada Allah. Naudzubillah kalau sampai lupa itu. Seakan-akan hidup itu adalah kemampuannya, hidup itu adalah rencananya, hidup itu adalah kuasanya, itu adalah orang yang lupa kepada Allah. Naudzubillah, orang yang lalai kepada Allah ini lebih sering ingat kepada kemampuannya daripada kemampuan Tuhannya. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang tidak pernah mengakui kemampuannya, bahkan dia tahu dia tidak punya kemampuan, tidak punya kebisaan, yang punya adalah jalan untuk ke situ, adalah jalannya zikrullah, zikir kepada jalannya zikir. Hadirin, kalau jamaah ahli istiqomah zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan lupa ke Allah. Kalau kalian nggak lupa kepada Allah, Allah tidak mungkin lupa kepada kalian. Betul nggak gitu? Fadkuruni adzkurkum. Kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kamu lupa, saya juga bisa lupa, katanya Allah. Kamu dekat kepadaku, aku lebih dekat kepada kamu. Kamu jauh, saya juga bisa jauh. Betul nggak gitu? Betul. Lah, kita punya kemampuan apa mau jauh dari Allah? Kita mau punya kemampuan apa kalau mau anti kepada Allah? Makanya berkali-kali saya katakan, sudahlah berdamai dengan hidup ini, sudahlah berdamai dengan takdir ini, biar hatimu damai, pikiranmu damai, hidupmu damai, hubunganmu kepada Tuhan juga bagus. Artinya damai dengan hidup, sudahlah percayakan semua kepada Allah. Bukan berarti percayakan ke Allah nggak ngapa-ngapain nih. Jangan salah tangkap. Ntar situ ngomong sudahlah saya pasrahkan ke Allah, orang ngapa-ngapain, menjegut gue di rumah. Udahlah urusan Allah, rezeki mah urusan Allah. Kita nggak kemana-mana. Kalau kaya mah kaya dari kera. Allah nggak suka malas hadirin. Betul nggak gitu? Jangan lagi Allah, bini lu kayak orang resep, mertua gitu enggak. Betul nggak gitu? Kita mikir, iya ya, masa Allah seneng sih, kenapa mertua kayak ngomel, jangan-jangan Allah ngomel. Gitu, jangan salah tangkap nih. Serah kepada Allah artinya serahkan kepada Allah. Pertama prasangkamu serahkan, imanmu juga utarakan. Lalu kamu berjalan atas apa yang kamu rencanakan, bekerja dengan apa yang kamu kerjakan. Semua ini adalah ketentuan. Maju dan bangkrutnya itu urusan. Nah itu baru menyerahkan. Benar apa enggak? Seperti itu. Jangan ngambil jarak pendek. Rizki urusan Allah, jodoh urusan Allah, maut urusan Allah, hidup mati saya urusan Allah. Ditambah dalil innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat seter nih nih. Dah pokoknya urusan Allah. Saya mau terserah Allah. Seakan-akan bagus nih, seakan-akan bagus nih. Terserah Allah. Akhirnya nyantai aja. Enggak? Tidur, ngopi, rokok, ngobrol. Betul apa enggak itu? Terserah Allah. Allah ngomong, gue juga orang ngasih dulu. Betul apa enggak gitu? Nggak susah ngasihnya, hadirin. Susah ngasih yang seperti itu. Ya, susah apanya? Kayak macam begini, ibu kalau ibu nggak punya laki, nih ya,
pengen punya anak, kira-kira bisa apa kagak? Timun. Ya. Ayo coba beranak labu atau rasa. Kan butuh juga itunya, betul nggak gitu? Betul. Butuh juga. Jadi gini Bu, rizki urusan. Nah kalau memang urusan Allah ya, kita kan sudah enak nih. Oh iya ya urusan Allah, bukan urusan kita, bukan tentang pekerjaan kita, bukan. Betul nggak gitu? Berarti saya pengen nih dagang ini, berarti saya bisa kaya lewat ini. Oh gampang. Karena rizki urusan Allah, bukan lewat pekerjaan kamu. Biar lu dagang somai, kalau udah jadi kolong berat, gampang bagi Allah. Gitu maksudnya. Kan enak nanti, malaikat Mikail juga ngirimnya gampang. Jangan sampai malaikat Mikail pulang lagi. Betul nggak gitu? Betul. Malaikat labbaik ya Robi. Tuh si Maun tuh. Kasih rezeki, siap ya Allah. Jalanlah malaikat. Pas nyampe ke dia, balik lagi. Kenapa malaikat balik lagi? Lewat mana ya Allah? Dagang nggak ke dia? Godik malaikat. Ora. Bisnis. Ora. Silaturahmi. Ora. Lagi ngapain dia malaikat? Tidur. Ya sudah malaikat, demi kuasaku berikan. Lewat mana ya Allah? Mimpi. Betul? Akhirnya dikasih sama malaikat Mikail lewat mimpi. Bangun dia tidur kucek mata. Waduh, dapat duit sekoper saya neng. Tanya ke bininya, koper dari mana? Tadi mimpi. Nah, ini rizki sebenarnya loh. Kalau situ melek duit beneran tuh hadirin. Kalau berhubung tidur jadi rizkinya lewat mimpi. Allah tidak ingkar akan janjinya, tetap dikasih. Jadi jamaah ada yang sering mimpi dapat duit apa enggak? Ada yang sering apa enggak? Kalau memang sering mimpi dapat duit ketahuan, ora kemana-mana. Ayo, betul nggak gitu? Ketahuan nggak kemana? Yang penting kan prasangka baik Allah, betul. Prasangka baik kepada Allah, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan. Betul apa gitu? Yang sudah ada ketentuan, ide datangnya dari rencana, datangnya dari keinginan, datangnya dari kamu pengen apa gitu loh. Kamu punya rencana apa? Kamu punya ide apa? Itu Allah yang kasih, lalu kamu jalankan, nanti Allah yang jamin. Itu baru siklus kehidupan. Betul apa enggak? Itu siklus kehidupan. Tapi kan jamaah nggak ada yang nganggur jamaah mah. Betul apa gitu? Kalau yang belum dapat kerja semoga dapat kerja. Amin. Yang belum dagang biar punya dagangan. Allahumma amin. Gampang bagi Allah. Yang terpenting adalah satu, menghadapi tahun 2021 kita semua harus punya prasangka baik kepada Allah. Betul nggak gitu? Betul. Kamu yang lihat orang tuamu, milikilah prasangka baik. Saya akan dimampukan oleh Allah membahagiakan kedua orang tua saya. Punya itu. Kamu yang ditinggalkan suami, punyalah prasangka baik. Saya akan diberikan kemampuan untuk menghidupi anak turunan saya. Betul? Kamu yang dilanda kebangkrutan, milikilah prasangka baik. Allah kuasa di tahun 2001 memberikan permodalan kepada saya. Betul? Nah sekarang saya minta Fatihahnya atas prasangkanya semuanya tanpa terkecuali. Awal 2021 kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Yang paling utama menjadi orang ya yang bermanfaat buat orang lain. Dan di 2021 ini semoga negara kita Indonesia tercinta tambah makmur ke depan. Allahumma tambah aman ke depan, bebas dari segala macam virus-virus yang mematikan.
bentar lagi corona ulang tahun. Kan hampir setahun. Kita pura-pura kagak tahu. Ya, jangan apa ngucapin loh. Ya bener gak itu? Udah pura-pura kagak nge aja biar dia tersinggung. Betul gak itu? Apalagi ngasih kado, awas. Betul? Udah kita cuekin biar dia ngambek, biar pergi dari Indonesia. Allahumma. Nah kan bentar lagi setahun ini. Bentar lagi setahun. Awas itu ngucapin corona selamat ulang tahun, semoga sehat panjang umur. Oh, enak aja. Mau bikin susah kok, betul nggak gitu? Ya ada yang dibikin susah, ada yang dibikin seneng. Ada yang dibikin seneng juga hadirin. Karena yang datang ke saya tuh macam-macam. Ada yang saya tanya gimana usahanya karena corona. Alhamdulillah Kiai. Nah saya kaget. Kalau misalnya alhamdulillah gara-gara corona kan banyak karyawan dipecat nih Kiai. Setelah dipecat dia pada buka warung kan ngambil sama saya. Oh iya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tetap aja tanpa corona pun sama. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Hidup mah mau seperti apa tetap judulnya mah sama. Ada yang nangis, ada yang tawa, ada yang seneng, ada yang ya udah gitu. Sampai zaman kapanpun demikian adanya, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang isinya begitu-gitu juga. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pendiam, ada yang cerewet. Emang dari dulu kayak begitu. Dia jangan pakai kaget, betul gak gitu? Ada yang kerja keras, ada yang malas keras. Lah itu kan bagian tirakat juga hadirin ya. Tirakat tidur. Akhirnya saktinya dalam mimpi. Nah gitu aja. Saya minta Fatihah. Awas jangan ada yang nggak baca nih. Fatihah semuanya. Ini Fatihah kembali kepada diri kalian masing-masing. Betul memang kita Fatihah buat negara kita, Fatihah buat rakyat Indonesia, Fatihah buat umat muslim di dunia, Fatihah buat jamaah manakib yang dimana saja berada, Fatihah buat yang ada di tempat ini juga. Yang khusus istiqomah dan hadir malam hari ini, khusus kita kirimkan Fatihah untuk awal 2021. 2021 menjadi tahun kesuksesan buat jamaah manakib. Sukses iman Islamnya, sukses istiqomahnya, sukses rizkinya, sukses rumah tangganya, sukses anak dan keturunannya, sukses akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim